Ini gue tenggelam, gue mati di Capri, tidak lucu ini headline di Indonesia apa gitu. Apakah kepanjangan dari DKI DKI Jakarta? Nah, Aku jawab, Dono Kasino Indro Jakarta. Ya. Kenapa sih Irin? Irin, itu harusnya personal cuma kita bertiga yang tahu. Ini bukan buat di uber-uber ke publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Murangkali di Murangkali. Kali ini Murangkali gue datengin seorang sultan, seorang penyanyi yang mungkin penyanyi terkaya di Indonesia dari zaman era God Bless, Kus Plus, bahkan mungkin yang lebih sampai detik ini. Saya kira ini adalah penyanyi terkaya di Indonesia. Mana ada penyanyi punya castle? Castle-nya bukan di Jogja, atau di Sumatera, atau di Jawa Barat, bukan. Di luar negeri. Coba bayangkan, oke? Apakah kita tanya, apakah ini dari royalty, atau kan memang dia dari royal? Vidi Aldiano. Masih kayak, aduh nyebelin banget. Gue baru inget lagi, iya nih kalau ngomong sama lu udah pasti kekayaan disebut-sebut gitu, males banget. Lu kalau ngomong sama gua, sama Nino, sama Titi DJ udah habis, udah. Ini udah, baru udah. opening. Baru opening. Udah nangis. Vidi Aldiano, saudara-saudara. Aduh, akhirnya. Gua kangen banget, gila. Kangen banget Gila, kan. ini baru ketemu lagi. Gila, lama banget ya. Lama Kayaknya kan. video game. Video game kita terakhir Video ketemu game kan di terakhir YouTube kan? aku, bener. Gila, lama banget Terlalu lama. You sih gaulnya internasional. Ke London, nganterin anak, nyai, tinggal sana 6 bulan. Cuman ke London, ke Inggris itu cuman melihat anak gua. Nah. Kalau lu ke Jerman kan beda. Maksudnya gini, tapi suami mana yang punya kekayaan seperti Kang Arman Maulana yang ninggalin istri dan anaknya 6 bulan, udah foya-foya aja di London, silahkan gitu kayak. Cuman kan tetap di Cuman kos-kosan kan? anak gua. Kalau lu Benar. kan di castle, man. Itu bukan punya saya. Oh, iya. Saya boleh luruskan klarifikasi ya, dibandingkan ini kayak sering muncul di Line Today, di Iya, mana-mana gitu ya. Kastil itu punya papa saya, tidak ada hubungannya sama saya, bukan dari jerih payah saya nyanyi kan. Iya, oke, siap. Jadi bukan kaum royal ya, bukan royalty. Itu hasil kerja keras kan. Oke, siap. Oke, sebelumnya alhamdulillah semuanya ini udah di antigen. Oh iya. Oke, gue mau langsung aja buka. Sikat. Nah, yuk. Oke, Ambil. ambil. Situ dong bukannya. Oke. Iya, buka coba. Murangkali, sebelum Murangkali itu kan Bahasa Inggrisnya di Bandung ya. Artinya anak kecil. Anak kecil, benar. Jadi gua akan mewawancara waktu kecil lu. Coba lu inget nggak ada apa dengan dot? Kenangan dengan dot. Hah? Iya pasti kan semua anak kecil di dunia kan pasti ngedot. Aku juga kayaknya I assume dulu keluarga aku tuh dulu ya Kang, tinggalnya tuh nggak sesultan yang tadi Kang Arman brandingin aku ya. Aku rasa tapi aku dulu mampu sih kayaknya harusnya beli dot ya papa mamaku gitu. Apa nggak mampu Kang beli dot? Mampu ya? Oke, apa ini mungkin lu emang ini masih kecil banget jadi lu udah gak inget kali ya? Iya mungkin. Nyokap lu dulu ngajar kan? Betul, sampai sekarang juga masih ngajar. Nah, lu tuh paling kuat banget dan harus selalu ikut nyokap lu. Iya, itu benar. Kalau nyokap lu ngajar. Oh berontak tuh kalau misalnya nggak ikutan? Selalu harus pegang ini. Oh gitu. Wah gila, ini Murangkali gua atau Murangkali lu sih? Kok jadi gua yang ngasih tahu lu? Gitu. Iya. Gak tahu loh aku. Emang iya. Jadi Mungkin. lu tuh nyokap lu tuh dari jam 2 sampai jam 6 sore ngajar. Iya. Lu tuh bener-bener anteng. Kok lo tahu sih jamnya ngajaran mak gua? Temen Iya, mama papa pasti kan jam. jelas, seangkatan. Angkatan ya. Lu tuh udah nyokap lu tuh kasih aja ini. Iya. Soalnya aku tuh dulu memang dari kecil tuh bonding sama nyokap tuh emang Iya, ini banget ini ya. banget Ini gitu. banget ya. Jadi emang nggak bisa lepas. Mungkin nggak bisa lepas mama, ngelepasnya diganti ini kali gitu. Apalagi tuh kalau Jadi aku lihat ada ya, kotak-kotak tuh situ tuh. Mungkin kekecilan. Ya mohon maaf kalau misalnya megang dot udah gede, udah inget sih kayak kenapa lo gitu. Yoi. Iya kan? Oke, sekarang ini sebuah foto.
Oke. Masjid. Iya. Masjid, kalau masjid tuh banyak cerita. Oke, coba cerita apa aja? Jadi kalau masjid itu aku tuh dulu sering ngomong kalau misalnya di mobil tuh kalau misalnya ada masjid lewat masjid, aku selalu bilang jit. Bener ya? Kok ya tahu sih? Wah ini aneh banget. Lu nelfon nyokap gua ya, Kang? Jit, nggak tahu. Aneh banget. Ini tuh nyokap lu ada di sini. Ya nggak bener loh. Ini tuh gak ada yang tahu loh selain keluarga loh. Nggak, lu tuh kenapa kalau lihat masjid ada menara masjid gitu terus? Gak tahu ya, mungkin dari kecil kayak setiap kali ada masjid kayak kan ada bunyi azan atau bunyi orang ngaji gitu. Aku tuh selalu katanya dari kecil aku selalu attract sama bunyi-bunyian. Jadi setiap kali ada azan segala macam tuh aku seneng, soalnya ada nadanya. Ya. Kebetulan mungkin waktu aku dulu kecil yang azan tuh yang indah gitu loh, bukan yang azan yang kayak track gitu kan. Bener-bener indah, jadi aku seneng. Jadi setiap kali di masjid tuh aku notabene tuh selalu ngeliat itu kayak wah sesuatu yang indah kali di otak aku. Karena dulu aku juga ngerasa hobi nyanyi aku itu dari dengerin suara-suara azan, iklan-iklan di radio. Jadi bukan lagu dulu Kang yang aku suka. Gitu. Jadi bunyi-bunyi indah yang aku denger tidak sengaja gitu. Iya. Kok ini indah banget nih ya. Iya. Jadi lu jadi senang. Tapi kalau lihat menara masjid, kalau lu di jalan itu pasti jit gitu. Ih aneh banget, tahu ginian tuh aneh banget sih. Tapi lu pas nyebut jit gitu tuh bukan pengen mendekati maksudnya pengen jadi ke masjid atau misalnya emang karena keindahan yang tadi lu bilang itu? Iya, kayak dari suara doang. Kayak suara azan. Ya Kang, anak kecil mana ada sih untuk kayak kan ada juga tuh yang pengen karena kan masjid tuh biasanya depannya tuh gede. Nah, lari-larian itu kan kayak gua misalnya main kelereng tuh pasti di masjid tuh. Iya, bukan sholat, bukan beribadah. Waktu kecil mah kagak sholat. Tapi biasa yang Allah dolin amin yang gitu. Tahu nggak zaman sekarang aminnya? Kesel banget kemarin gue takin sholat Jumat. Kan walat dolin nih tahun 2021 ya, ini maaf banget ya. 2021 anak kecil depan gue udah menebakkan iman bertahun-tahun, kalah gue sama anak kecil ngomongin siap. Sebelah serius? Demi Allah tuh gue kesel banget. Gue udah kayak bertahun-tahun ku bangun imanku, ketawa kecil aku tuh. Enggak, dan dosa dong gua, pahala gua kagak ada. Makasih. Padahal lu tuh dari awal tuh bismillah tuh udah susu banget. Susu dong. Kalau sholat harus susu dong. Soalnya sholat tuh kan bersyukur sama Tuhan, kita komunikasi harus langsung tuh ya. Ya kan? Walat dolin siap. Gitu. Lu katanya waktu kecil tuh susah makannya. Susah. Katanya susu muntah. Sumpah. Iya. Info dari mana sih? Ya, nggak tahu ya Kang kenapa Kang, tapi aku tuh dari kecil tuh mama pokoknya kalau misalnya ngasih makan aku, nggak aku muntahin tuh rasanya sujud syukur terus rasanya. Jadi aku sih kan ada yang mungkin penyakit, maksudnya tuh yang itu mual. Iya. Apakah itu atau emang lu rese aja orangnya gitu pengen muntahin aja? Kayaknya mungkin rese ya Kang ya. Ini serius nih gue pertanyaan, maksudnya lebih ke rese kan? Nah jujur aku nggak inget terlalu inget, tapi tahu, tapi alasannya kenapa aku muntahin aku nggak inget. Tapi aku tahu banget karena aku dari dulu tuh dipanggil namanya cungkring. Jadi karena ceking. Karena setiap kali aku makan aku muntahin. Sorry. Misalnya kan sepiring nih. Iya. Semuanya lu tiap disuap dimuntahin atau cuman awal-awal doang gitu? Kayak semuanya deh. Jadi kan makan kan misalnya makan siang jam 12 gitu ya. Jam 12 makan kan paling 15 menit gitu ya. Dari 15 menit jam 12.30 udah kosong lagi perutku. Udah masak, capek-capek ya kan, muntahin gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi lu nggak lapar? Masih ingat nggak sih dulu lu tuh nggak lapar gitu? Enggak. Tapi aneh Kang aku tuh. Jadi aku tuh kecil kan kurus ya kan, cungkring itu. Terus aku tuh kecil tuh mungkin kayak sebelum SD kali ya. Terus kayak SD kelas 5, 6 tuh lama-lama mungkin jadi doyan makan kali ya. Jadi kayak gendut. Sempat gendut? Gendut akhirnya. SD kelas 5 menuju SMP tuh aku gendut. Nah SMP kan udah mulai suka cewek. Ya, mulai kayak centol. Kalau cewek kan centil, kita centol dong. Insecure dong, kok gua gembrot. Akhirnya SMP baru kayak diet-dietan olahraga. Habis olahraga, nah udah sampai sekarang begini. Jadi aku sempat kurus, gendut. Sempet gembrot, jadi anak gembrot sempet. Karena ya demen makan aja tiba-tiba. Akhirnya kan demen makan atau karena mungkin kayak dendam juga ya. Dendam mungkin dimuntahin terus. Setiap hari kan dulu kan makan jadi 6 kali kan. Pagi makan, muntah, makan lagi. Siang makan, muntah, makan lagi. Jadi 6 kali jadi makannya.
Mungkin ada fase di mana saya makan 6 kali tanpa ada muntah. Ditelan semua. Oke. Mungkin. Tapi memang sih wajar sih kalau punya anak seperti lu. Tadi kan makan 6 kali karena dibuntain. Emang harus kaya sih. Kalau nggak kaya lu bangkrut. Kang, saya lagi, teman-teman semuanya lagi nonton, mau klarifikasi. Saya tuh nggak kaya dari kecil. Dan sekarang masih berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi ya. Masih kerja keras. Tapi kan baru beli X5 dong dari itu. Itu namanya kalau zaman sekarang bilangnya tuh self reward kan, self reward. Oke. Tawa Uri. Sekarang gue mau flashback ke ini umur 2 tahun, lu masih inget gak ya? Lu tuh emang ke musik tuh udah demen banget ya. Tadi kan lu udah nyolek tuh yang masjid tuh gara-gara azan. Iya benar. Terus apa iklan. Radio jingle iklan. Ceritain lebih lengkap lagi deh itu. Iya. Emang katanya lu tuh dari umur 2 tahun tuh ke musik tuh emang udah lu bisa diem 1,5 jam di piano. Iya, benar. Jadi awalnya kan emang suka nyanyi, suka berisik di mobil tuh udah berisik. Jadi kalau misalnya azan tuh ikutan, ikutan. Padahal pasti azan lu ikutan. Gitu. Ada jingle iklan, aku inget banget ada satu iklan mie instan dari zaman dulu tuh udah ada. Mie instan apa? Indomie seleraku itu. Itu kan dari dulu udah ada jingle-jinglenya kan. Dari tanda sampai marah. Nah, itu tuh lu nyanyiin lo. Itu aku suka nyanyiin. Jadi kan dulu di radio tuh ya mungkin nggak punya kaset ya, dulu belum punya kaset. Jadi lu udah punya itu, soalnya vinyl. Orang lain masih kaset, lu udah vinyl. Di mobil pakai vinyl, keren banget. Gede dong mobil gua. Iya, jadi kayak dengerin radio dan radio dulu sering banget banyak jingle-jingle iklan. Aku tuh suka banget ngikutin jingle-jingle iklan, ada dari Indomie, terus kayak ada kayak Ciki kesukaan kita semua. Itu aku juga nyanyiin. Jadi kayak dari situ kayak di mobil sering banget nyanyi, walaupun nyanyi bukan lagu ya, nyanyi lagu itu. Jadi dari situ kayak memang akhirnya diperkenalkan sama piano, karena mamaku juga guru piano kan. Jadi kayak ya agak nepotisme sih, tapi memang diajarin sama mama piano. Nah, mama kan kalau ngajarin piano kan paling setengah jam, sejam tuh maksimal lah. Mama juga bosan kali ngajarin anaknya setiap hari piano kan. Ya udah, tapi akunya tuh bisa kayak 2 jam, 3 jam tuh di piano kayak sendiri aja. Kayak malahan kayak mau lagi belum mau lagi jadi emang suka gitu. Tapi lu sekarang main piano ini enggak sih expert nggak sih? Enggak, tapi at least bisa bikin lagu lah. Dari piano itu. Jadi ya kan beberapa tahun terakhir kan aku udah bikin lagu sendiri, semuanya base-nya dari piano lah gitu. Lu nggak ada keinginan waktu itu pas yang piano itu emang mau dijadiin, gua bener-bener pengen jadi, ya kan kadang-kadang ya udahlah sekolah serius aja gitu. Enggak. Dulu ada karena mama guru piano sih enggak ya. Oh ya udahlah, yang penting bisa main aja gitu. Yang penting waktu itu aku emang pinginnya bisa excel aja di kelas, udah ambil dari kecil. Pokoknya pinginnya tetap yang paling bagus di kelas gitu. Lu waktu umur kecil itu pernah nyiptain lagu nggak? Karena kan lu udah bisa piano tuh. Pernah bikin lagu, tapi bukan yang kayak dari kecil udah kayak pokoknya ini chordnya progressionnya gini, pokoknya tuh Isyana gitu ya, Isyana Isyana ya. Tapi ada satu lagu yang aku bikin waktu itu buat papa sebenarnya. Ada nggak? Masih ada nggak? Kayaknya ada deh. Judulnya aku ingin sehari lagi gitu ya. Lu kenapa nggak dirilis? Lu asik lu, nggak, maksud gue keren kan? Lo kok ketawa serius nih gua? Jadi nggak, kalau misalnya gue nyanyiin ya liriknya, gue yakin Kang Arman, Nino, Anggun, Mami Titi, Isyana itu semua akan ini lagi, akan kayak backfire lagi. Akan ada tuh namanya branding gue Kesultanan ada lagi karena kan dulu papa kan memang kerjaannya kan dulu masih nggak jelas kan, kayak nomaden lah, sempat jadi dosen di UI. Liriknya itu maksud lu? Nah liriknya, waktu aku ciptain lirik itu, papa itu lagi menjadi kru, sebenarnya kru. Salah satu MLM yang waktu itu suka keluar negeri gitu. Jadi dulu waktu kecil aku sering keluar negeri, Kang. Keren kan? Dibayarin. Karena dibayarin. Enggak, karena bokap nge-shootin mereka, bikinin kayak ngerekamin seminarnya. Jadi bokap ikut, tapi kita dibayarin keluarga. Nah, tapi kan sering kita nggak diajak kan keluarganya kan. Nah, jadi bapak tuh sering kayak ke Paris, ke Roma, ke Hawaii, kemana segala macamnya. Jadi aku sempat bikin lagu liriknya Jakarta, Hawaii, Hong Kong, Paris, Roma, seolah dunia rumahmu. Jadi pinginnya masih apa lo? Masih. Itu bagus tau. Iya, tapi gua nggak akan backfire, ini bagus loh. Iya kan kesannya kayak anak kecil bapaknya kayak udah ke Paris udah gitu. Kita udah nggak akan, kalau masalah
luar negeri, kita udah nggak akan BPR lagi. Emang kenyataannya seperti itu. Kesel ya itu. Inilah. Ya, gitu. Gitu, Kang. Oh, gitu. Enggak, boleh asik loh. Bener, gue bilang coba Liga Arab loh. Bener, gue serius. Udah nggak relate, Kang. Kan maksudnya lagu-lagu yang lu, aku sekarang kan ini kan lu intronya kepada wartawan Jumpa Pers tuh bahwa ini gue inget waktu dulu umur berapa tuh? Umur 4 kali ya? Iya, umur 4 gila lu, umur 4 udah bisa menciptakan lagu. Kok gue inget ya, gue pengen aransemen sebagus mungkin dengan produser Yul pilih siapa yang sekarang lagi hype. Keren loh, Fit. Dan untuk ini, gitu ya? Hari anak. Ide gue lumayan dong. Lumayan sih. Ya ada dong 10% lah, ada dong 10%. Tahu dong kalau meledak ada 10%. Hah? Yoi. Ya? Iya kan? Kita lihat aja nanti. Oke. Bisa jadi. Lu tadi udah nyeletuk. Bahwa lu sama nyokap lu tuh gini banget. Yoi. Sampai zaman TK, lu nggak bisa ditinggalin karena lu mewek mulu. Iya. Gue anak mami banget. Bener-bener gak bisa jauh dari nyokap. Kalau misalnya nyokap kayak hilang, itu gue nyari terus kalau misalnya nggak ketemu di visual gue nangis. Jadi kan visualnya tuh gini, lu duduk. Ya. Nah itu jendela. Iya, misalnya nyokap lu kelas TK. Ya, nyokap lu harus selalu ada di situ. Ada di situ. Harus kelihatan. Nah, kalau nggak ada batang hidungnya atau selai rambutnya nggak kelihatan, gitu ya. Apa? Dan nyokap lu tuh ya namanya juga manusia kan harus ke WC kan pengen kencing. Sempet lu hilang ke toilet. Iya kan? Iya sih. Ya anak kecil mana tahu kita harus ke toilet berapa kali sehari. Ngerti kita. Nggak ada. Si infonya sumpah. Ini informanya personal loh, Kang. Terus nggak ada nyokap lu di pandangan lu langsung mewek. Mewek asli. Ini gue masih amazed nih, sangat personal informasinya. Dan berhentinya mewek-mewek lu itu pada saat adik lu lahir. Iya kayaknya gitu. Soalnya saat adik aku Diva lahir, aku langsung sobi sama Diva. Jadi aku cariin setiap pagi, itu lucu banget sih. Kayak kalau aku dengar ceritanya jijik sih. Tapi tiap pagi yang aku cariin tuh Diva mana, adik mana gitu. Jadi ke distract tuh yang si itu tuh. Possessionnya ya, dari nyokap adik ke adik gitu. Ini sekali lagi bukan karena bokap gue ini ya, nggak sayang ya, tapi karena tadi kan gue bilang bokap gue suka ke luar negeri ya, jadi kayak nggak terlalu poses sama bapak gue gitu. Gitu. Kang personal banget loh, Kang. Gue hebat loh, ini timnya nih. Nyokap gue sih fix ini. Mak gue cerita ya. Lu umur berapa sekarang? Sekarang 31 berarti kalau gue dulu kan Cica kau mau kemana? Lagu kecilnya itu. Gue ngefans sama Cica Kuswoyo sama Adi Bing Slamet. Ya kan? Itu dua itu tuh Cica sama Adi Bing Slamet tuh ini banget lah gitu. Wah, gitu kan. Nah, kalau lu tuh kan diobok-obok air, diobok-obok ya. Lu ngefans sama Joshua Suherman. Iya. Sampai lu pengen nonton off air-nya. Iya. Ini tuh gue udah pernah bahas. Aku sempat undang Joshua ke video game. Terus dia nggak tahu apa-apa kan waktu sebelum aku undang. Jadi waktu aku undang, akhirnya aku kasih tahu bahwa aku segitu ngefansnya sama Joshua. Saking aku waktu itu dia ada offer, aku ingat banget terakhir kali. Aku tuh kayak gitu. Sampai mewek juga tuh. Meweknya beda, Kang. Mewek aku dikasih tuh nonton Joshua, aku akhirnya dikasih. Dikasih. Karena aku kan bukan anak yang zaman kecil tuh minta apa dikasih sama orang tua tuh, aku bukan tipe kayak gitu. Pokoknya mau apa harus kerja keras dulu baru dikasih. Harus ranking dulu, harus segala macem lah. Pokoknya harus ada usaha lah. Harus ada usaha dulu baru dikasih apapun gitu. Dan apapunnya tuh nggak pernah yang gede gitu. Jadi waktu aku minta mau nonton Joshua yang menurut aku tuh gede banget, itu tuh aku ingat banget aku harus kayak pinter aja gitu. Pokoknya di sekolah ulangan harus bagus nilai segala macam. Ingat banget itu waktu itu aku nonton Joshua di Senayan tuh kan Taman Ria Senayan. Taman Ria Senayan zaman dulu. Sekarang udah jadi sport ya. Iya, standar tuh ya, Taman Ria tuh standar tuh. Ria. Aku nggak tahu deh, zaman dulu kan masih kecil banget. Joshua nyanyi, happy-nya setengah mati. Terus biasa abis nyanyi tuh Joshua tuh jadi di depannya tuh ada timnya jualan merchandise dia. Joshua dulu terkenal sama kupluknya kan? Iya, kupluk. Pingin banget punya kupluknya Joshua. Pingin banget. Iya kan, maksudnya kupluk ya ngefans. Tapi kan sekali lagi, maksudnya orang tua aku tuh bukan orang tua yang banyak duitnya pada saat itu. Jadi untuk beliin sesuatu yang menurut orang tua aku nggak faedah, wong Jakarta panas ngapain pakai kupluk untuk di kuping kan? Keringetan dong gitu. Nggak dibeliin, bener-bener kayak aku udah mewek-mewek nggak dibeliin. Wah itu nangis sepanjang jalan.
Itu nangis aku. Oh ya? Gitu. Terus pas Joshua didatengin ke video? Iya, pokoknya dia ya gitu aja. Aku harap dia punya bau kupluk kan. Enggak ternyata. Ya udah nggak punya dia. Gitu. Emang ngefans banget sama Joshua. Oke. Berarti lu sama Joshua seumuran ya? Seumuran nggak sih? Kayaknya dia lebih muda nggak sih? Ya enggak gini. Maksud gue pada saat lu ngefans sama diobok-obok itu, nah lu umur berapa? Masih kecil juga. Sama enggak? Sama masih kecil juga. Ya, paling beda 1-2 tahun lah ya. Iya. Kalau ada perbedaan. Iya. Oke. Itu Joshua tuh kan lumayan udah lama lah ya. Iya. Apa ini gua foto ini akan flashback jauh banget. Gua aja ini waktu gua kecil. Sumpah nih nyokap gue, lo marah banget nih sampai ada informasi ini. Kelihatan. Warkop DKI. Lu kenapa? Gak semua orang ngefans sama Warkop DKI. Ini legend tiga-tiganya. Mas Dono, Mas Indro, Mas Kasin ini legend. Lu kenapa jadi ketawa gitu? Emang bener sih kalau mereka lihat keren pasti ketawa. Tapi ketawa lu berbeda gue lihat. Parah banget. Mak gue kacau banget. Ini nyokap gue tuh siapa sih? Ini pasti nyokap gue. Aduh. Apa? Tadi kan aku ceritakan. Pokoknya aku tuh setiap kali di sekolah tuh pokoknya ada pressure untuk selalu ranking, right? Oh, karena tadi ya. Karena tadi. Kalau lu mau sesuatu, ya lu harus berprestasi. Iya. Gitu kebanyakan gara-gara aku pengen mainan, lu pengen beli Digimon, pengen beli Pokemon gitu. Ya udah, terus pokoknya ada satu ulangan PPKN. PPKN atau PLKJ? PPKN. Pendidikan Kewarganegaraan. Kelas 2 SD aku inget banget nama wali kelas aku Pak Wiyoto. Pak Wiyoto, makasih banyak atas bimbinganmu selama aku di SD. Pokoknya ini ngehit. Aku nggak usah lupa sih. Ada pertanyaan. DKI Jakarta. Benar, DKI Jakarta. Apakah kepanjangan dari DKI Jakarta? Aku yang kebanyakan gaul sama mbak aku nonton Indosiar, ngefans berat, ngefans banget sama Warkop DKI. Aku jawab, Dono Kasino Indro Jakarta. Ya. Guru aku Pak Wiyoto itu ketawa kali ya, ngeliatin kayak nih anak bodoh banget, gitu kan? Kok bodoh ya nih anak kecil ini gitu. Pak siapa? Pak Wiyoto. Pak Wiyoto, gue ngefans sama Warkop juga, gue gak kayak gini. Gak gini-gini tapi ini anak bodoh sekali. Udah kayak Jakarta gitu ya. Akhirnya ini pertama aku nggak ngerti ini aku boleh ngomong apa enggak, tapi akhirnya jawabannya diganti sama dia. Jadi aku tuh semua bener. Itu doang aku salah. Oh diganti. Jadi dia coret. Dia sebenarnya ditulis kayak Dono Kasino daerah khusus ibu kota. Jakarta. Tapi sebenarnya tetap ada jawaban aku nggak dihapus, jadi emang cuma dicoret doang, tapi diganti terus dibilang dibenerin. Ini lu 10? 10. Oh. Mungkin karena ya nggak salah sih DKI kan, maksudnya Warkop DKI Indonesian Heritage kan. Bener. Kalau dia salahin dia buat aku sih juga kayak art bro. Gak bisa men. Ya, kan? Dono, K, Kasino, I, Indro. Yuk. Gitu. Melekat di hati gue sampai sekarang. Wah ini kacau nih info-info ini kok kenapa bisa keluar sih Kang ya? Aku 12 tahun ada di industri musik ya. Ini interview terpersonal yang pernah aku hadepin sih Kang. Demi Allah. Aduh. Ngarang banget nih. Oke, ini sih sebenarnya gue mendapat info riset ini, yang ini nih, pertanyaan yang ini. Ini tidak terlalu murangkali, tidak terlalu anak kecil. Oke. Gue follow-followan di Instagram. Ya kan, terus kebetulan lu tuh kan sama Irin udah, makanya lu namanya juga udah Vidi Santoso kan sekarang, udah masuk ke keluarga Santoso family gitu ya. Keluarga kedua aku. Gue lihat lu tuh selalu hampir di dalam 1 bulan lu selalu ada pergi dengan keluarga mereka. Entah sama Dio, Irin Dio tuh ya gue kan sekarang di Trinity nih. Nah Irin tuh sama Dwi ya di sini gitu, yang punya ini. Gue lihat tuh di Instagram lu sering banget gue lihat adegan lu berenang, ya kan? Di kolam di Bali lah, di Ubud lah, di Amanah, di mana dan sebagainya. Cuman kan seiring dengan lu punya karir, lu nabung, lu sekarang udah seseorang yang bisa dikatakan menengah ke atas lah, anggaplah ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah gitu ya. Dan lu renangnya tuh udah bukan lagi di Ubud. Ya kan, lu renangnya udah bukan lagi di misalnya di Jakarta di mana, di hotel mana. Ini dari Irin, ini udah pasti dari Irin. Nah, ini pas lihat di Instagram, aduh gue pengen banget, gue pengen banget ke sini. Ini bridgingnya bagus banget. Di Capri gitu kan,
Gila men, Itali, Capri tuh kalau yang belum tahu lu silakan Google, lu search Capri, Itali. Indah banget men. Coba lu ceritain berenang di Capri itu gimana? Enggak, gue pengen tahu, Fit. Gue pengen tahu berenang di Capri itu rasanya seperti apa. Oh indah banget Kang, indah banget. Indah banget. Itu salah satu tempat terindah yang pernah aku kunjungi. Ya jadi kok indah tapi lu ketawa? Nyebelin banget. Sumpah di cerita-cerita nih kalau dia fix dari Irin sama Dwi. Iya, jadi sempet tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 2000 berapa lah itu kita liburan keluarga, ada keluarga aku sama keluarga Santoso rame-rame lah kita tur Eropa. Yang lu ngasih Laura, Your Moon. Bener. Ya kan? Yang Yunanya tur kita, habis itu Ya kan? akhirnya kasih ya. Siapa Fit? Bener. Ada ini Laura namanya. Sampai sekarang gua langganan sama dia. Kalau Alhamdulillah. Oke, terus? Nah ya udah akhirnya kita ya tur sana, tur Eropa, salah satunya kita ke South Italy, habis itu kita satu kotanya kita ke Capri. Capri memang terkenal kita dengan kayak lautnya bagus banget. Ya. Kita jadi memang di hari itu kita rencana mau snorkeling. Oke. Snorkeling karena ya kalau diving ya ribet ya gitu. Ya. Jadi snorkeling dan indah banget, indah sekali. Jadi hari itu karena saking indahnya kita ada 3 spot tuh Kang, 3 spot di laut situ yang kita mau kunjungin untuk yang pokoknya yang keren-keren lah ya. Keren-kerennya. Nah, udah. Nah hari itu memang karena kita pergi rame-rame Kang, jadi alat di kapalnya itu apa sih the goggles, ya, gogglesnya itu jadi terbatas. Aku dapat terakhir-terakhir. Jadi pokoknya yaudah Cece dulu, terus kayak ada mak-mak dulu mau ikutan ya udah aku keluarga kan ya. Keluarga dulu udah. Aku dapat tuh cuman tahu nggak sih kan goggles yang gini tapi tutup hidung terus ada ininya. Iya, iya. Right? Nah, kan semuanya juga sama dong. Semua sama. Nah, aku tuh cuman dapat ininya doang. Gak ada ininya. Google-nya doang. Google doang ya udah. Gak ada snorkelnya. Gak ada snorkelnya ya udah aku ngerasa kayak ya udahlah enggak bisa napas di hidung. Atau cuman gitu doang. Cuman gitu doang. Gitu lagi kan bisa gitu ya. Betul. Udah. Spot 1, spot 2 sama. Aman. Aja. Dan pakai gitu, lu tanpa snorkel. Enggak tanpa snorkel, udah. Ya. Spot 3 nih. Nah. Spot 3 baru turun dari kapalnya udah capek juga karena udah agak siangan. Matahari juga udah kayak udah menyengat, terus kayak aku ingat banget kita belum terlalu makan. Jadi baru makan pagi doang lah. Gitu doang lah ya. Lucu doang. Habis itu karena kita habis spot terakhir itu kita memang mau makan siang. Ya. Udah, terus spot terakhir nyemplung lah. Rame nyemplung. Ini kapal. Nyemplung ini nih. tuh berarti rada ke tengah nih. Oh, tengah laut. Di tengah laut ya, bukan di pinggir ya. Bukan, tengah laut banget. Tengah laut banget gitu ya. Tengah laut, pokoknya ini kapal. Nyemplung nih Vidi nih. Pluk, rame-rame. Pluk segini. Ya baru dikit lah baru di sini terus emang udah indah banget kesini, kita mau foto-foto arahnya ke sana kan. Terus tiba-tiba aku ngerasa loh kaki aku nggak bisa gerak lagi, lemes. Kalau misalnya istilah biologinya ATP ku sudah hilang gitu kan. Kayak tiba-tiba kayak lemes gitu terus mulai panik. Nggak. Tapi kan biasanya kalau si laut itu kan karena garam kan ngambang kan. Bener. Kalau nggak panik. Oh iya benar. Panik si Fidel Diana ini. Nggak bisa. Terus udah mulai kayak nggak bisa berenang lagi. Oh berenang lemas lu? Lemes. Nggak bisa berenang nih. Kok kayak rasanya mau tenggelam ya? Tenggelam nih. Tenggelam lagi bener. Anjing tenggelam lagi gitu kan. Terus aku sama segerombolan teman-teman tenggelam. Udah gini, terus udah mulai kayak gitu dong. Nah, teman-teman aku, sahabat-sahabat yang aku sudah anggap keluargaku sendiri, yang aku rasa kalau misalnya aku ada apa-apa, mereka akan take a bullet for me. Betul. Pokoknya mereka melakukan apapun demi kesayangannya. Aku, iya kan? Tolong. Aku tenggelam. Jaraknya nih kan? Lu udah ngomong. Jaraknya kedenger dong. Kalau gua bareng di situ kedenger tuh. Lu, man, tenggelam gitu. Jaraknya ini. Oh segini? Ini siapa nih gua? Semua. Satu gerombol. Bukan jauhan. Enggak jauhan. Jadi kapal di kamera lah. Kapal di kamera. Aku baru sampai sini. Baru bener-bener nyemplung soalnya. Terus misalkan dikit karena kita mau foto pakai GoPro. Karena kan sana kan ininya. Iya, mau foto kan. Venue-nya ke sana gitu maksudnya kan. Udah siap-siap tuh mereka. Foto. Aku kan kayak kelebek gitu kan. Terus kayak tolong. Aku tenggelam. Mereka tuh cuma kayak apa? Nah, apa sih itu Vidi? Caper banget. Foto, Kang. Foto. Aku sudah posisi kepala dari begini. Ya kan?
Kan pakai goggles dong. Iya, Google. Masih melihat keindahan Capri di bawah. Oh iya, gitu kan. Gitu. Kalau orang-orang normal dan tidak tenggelam snorkeling biasa aja ngeliat keindahan Capri, lihat ikan-ikan kecil. Terumbu karang bagus sekali. Ngeliatnya keindahan kan. Ini aku ngeliat ikan-ikan kecil itu, gua mati dimakan sama tuh ikan-ikan kecil, ini gua tenggelam, gua mati di Capri, tidak lucu ini headline di Indonesia apa gitu. Enggak dulu, kan lu gini. Kan yang minta tolong tuh gini, apa gitu, ya kan? Begini, nggak ngerti cari gue. Tiba-tiba gitu. Gini, terus lah, loh lama-lama tenggelam. Terus bener-bener cuman yang, terus ABK kapal. Udah nggak ada tuh, lu udah nggak ada di ini air. Pokoknya udah tinggal tangan deh. Tangan. Nah itu anak-anak itu. Akhirnya dari semuanya itu, kan semuanya tuh, teman-teman ya, just to get a bigger picture ya, semuanya itu yang lagi nyemplung itu mungkin ada sekitar 12 orang ya. Banyak ya, banyak. Satu kesebelasan tuh ya. Bener. Yang nyamperin cuma Fadi, adikku yang paling kecil. Kenapa? Karena dia paling sayang kali sama aku ya. Ya, sisanya mungkin sayang, tapi mungkin Fadi sayang banget. Mendekati. Aku akhirnya tarik dia tenggelam. Aku jadiin dia pelampung, tapi abis itu aku ditarik sama ABK kapal. Udah aku dilempar tali. Kok lo tahu sih? Pelampung. Gue dilempar tali, dilempar pelampung. Terus ABK kapalnya cuma kayak, "Are you okay, mate?" Obviously I'm not. I am drowning, sir. Terus kayak ya udah kira dia cuma ngelempar santai mungkin, cuma ngelempar santai. Udah terus ditarik sampai Lah enggak, sorry, itu teman-teman lu, saudara-saudara lu di mana? Oh, sampai akhirnya kita ke restoran, mereka masih mikir aku tuh bercanda. Oh, jadi cuma mereka Fadi doang. Cuma Fadi doang yang tahu aku kayak, dan Fadi ngerasa kayak gitu doang, cuman kayak ya kecelakaan dikit aja lah gitu istilahnya. Tapi gitu. itu adalah satu momen rasanya aku udah kayak sedikit lagi bertemu Tuhan. Karena bener-bener kan aku ngeliat ikan segala macam, udah di pikiran aku, mati gue sama ikan, mati gue dimakan sama ikan, bangkai gue sama ikan ikan kecil-kecil lagi, mati gue pelan nih, kayak soalnya dikebelnya kecil-kecil gitu loh. Udah sampai kapal aku pingsan. Oh, pingsan, nah, itu kan berarti kan tahu dong. Teman-teman. Jadi kita kapal 2. Oh. Jadi aku ditarik ke kapal si ABK-nya, kapal orang-orang tua. Lu yang ke orang tua itu? Nah, tadinya tuh kita jadi ada anak muda. Orang tua. Nah, aku ditariknya ke kapal orang tua. Nah, kita akhirnya duluan ke... Berarti yang orang tua mah tahu lu. Anak muda yang 12 orang ini, pikirnya Vidi caper aja bercanda. Langsung ke restoran gitu ya. Nah, inti dari ceritanya guys, jangan terlalu sering bercanda. Saat lu butuh bantuan untuk hidup lu, tidak ada yang percaya. Bener. Ih, kalau tahu sih Kang. Tapi kan akhirnya ada di sini berarti teman-teman lu menyadari bahwa itu kesalahan. Kagak, bukan gara-gara mereka. Enggak gara-gara mereka. Ini semua gara-gara ABK kapal dan Fadi Akbar Kalamata. Terima kasih. Oke. Ya. Gue masih tadi Capri Itali. Gue masih mau membahas yang indah-indah, tempat-tempat yang indah-indah. Sekarang kita balik ke Bali, ke Indonesia. Oke. Ini kenapa banyak fun fact sih ini acara? Apa hubungannya Bali dengan ngorok? Hah? Bali sama ngorok. Ini tidur, ngorok tidur. Oke, gue tambahin deh. Sound healing. Oke. Bali, men. Capek dari Jakarta kerja kan. Memang mau ini. Oke, ini tuh trip aku ke Bali saat aku pasca operasi kanker aku. Dari Singapura. Jadi habis dari Singapura, kan aku operasi Desember. Januari itu kok emang masa pemulihan, nggak cuma fisik tapi mental juga. Iya, benar. Akhirnya memutuskan tuh. udah gue mau ke Bali. Dulu kan aku ke Bali paling cuman di Nusa Dua Hotel cuman baca buku di renang, liburannya gitu. Nggak pernah liburan-liburan yang STD lah, standar banget. Udah akhirnya memutuskan Januari tahun 2020 itu sebelum pandemi ini Kang. 2020. Oh, Januari ya benar. Maret kan, kita kan Maret ya. Pandemi itu. 2020 aku kayak udah pingin sok-sok healing ke Bali gitu. Tapi beneran healing sih, beneran pingin cari. Sama teman-teman lu lagi? Sama, iya ada. Si 12 Dio. Orang, salah satu sama 12 orang itu ya? Tapi ya sama lah orangnya. Ada Dio, ada Jody, ada adik aku gitu. Udah akhirnya ada satu hari dimana aku ngerasa kayak coba meditasi kali ya gitu. Ya meditasi aku belum pernah nih coba meditasi di Bali, katanya hits banget gitu. Kayaknya keren gitu. Akhirnya menemukanlah satu tempat di Bali namanya Pyramid of Chi. Di mana lu meditasi Kang di dalam piramida. Iya benar. Belum. Benar-benar di dalam piramida ya? Dalam piramida. Di mana konsepnya mereka itu pakai sound healing namanya. Oke. Jadi sound healing itu jadi mereka menggetarkan banyak sekali instrumen-instrumen, ada gamelan, ada apa segala macam di dalam piramida, di mana kita di dalam piramidanya itu
Jadi soundnya itu dari gamelan itu yang di tengah-tengah mantul ke sudut-sudut piramidanya itu menggetarkan frekuensi kita di badan kita. Karena berarti live dong? Live. Ini ya. Posisi kita tiduran, rame-rame tuh ber-20 orang. Di dalam piramida itu? Dalam piramida ber-20, ya sama orang-orang random lah. Terus Iya. tengah-tengahnya tuh alat musik, jadi di play musiknya itu teknisnya untuk menggetarkan badan kita dari frekuensi suara-suara. Gitu deh pokoknya. Aku juga pikir kayak, apa sih yang bikin relax dari gini-gini kan bising dong. Apaan sih gitu ya? Apaan sih? Udah, aku kesana dengan ya pingin tapi skeptis lah gitu. Udah. Sana tiduran. Awal kayak apa sih ini cuma di play doang ya, kayak ini mah Spotify juga bisa di mobil gitu kan. Lama-lama mulai kerasa nyaman gitu. Oke, ternyata nyaman ya. Terus kayak kok nyaman banget, terus kayak badan kita terus kok lama-lama tidur, kok nganga lama-lama, udah hilang. Ternyata aku 3 kali dibangun karena aku ngorok. Dibanguninnya 2 kali sama orang si Pyramid of Chi-nya, sekali lagi dibangunin sama bule sebelah aku. Ganggu fisik gitu. Lagi mau healing. Dan tetap lu ngorok. Iya, 3 kali. Itu sesi paling setengah jam. 3 kali gua gimana? 3 kali gua ketiduran, 3 kali gua dibangun, 3 kali gua ngorok. Itu seenak itu ternyata. Ya, pokoknya buat teman-teman Pyramid of Chi kalau misalnya lu susah tidur, sana deh. Itu tapi si bulenya marah nggak? Iya kan nggak bisa, kan nggak boleh ada yang ngomong ya Kang. Dia cuma jadi. Tapi aku mendengar ada kayak healing apaan nih? Kan kesel dia sebelah gue berarti kan? Healing apaan nih? Iya kayak sialan gue salah posisi gitu kali ya. Sebelah gue begini gitu. Ini pasti. Ini tuh sekali lagi nih gak ada cerita yang tahu, nih personal sekali. Ngasal nih sumpah. Itu apa sih, Kang? Taruh. Oh, enggak. Oke. Kang, ini bener lo asli ada di situ tuh? Enggak. Gua bawa. Ri, bawain Ri. Kalau you tadi di bawah ada. Ayo bawain. Gua bawa kucing gua. Enggak mungkin. Ini kan gedung, enggak boleh ada pets. Tadi kalau you tadi di bawah, Ayo bisa freak out. Tapi tadi Ayo udah lihat, jadi enggak. Kenapa sama kucing? Enggak, aku enggak suka kucing dari dulu. Enggak, kenapa? Ada peristiwa nggak? Nah itu maksudnya, waktu kecil lu mungkin kayaknya sempet diloncatin doang, maksudnya jadi trauma lu. Loh Kang, anak kecil kan diloncatin kucing ke muka ya serem. Diloncat, maksudnya gini. Iya. Gua kira diloncatin gitu doang. Ya mohon maaf kalau misalnya loncatin cuman kayak gitu kan dong kayak apa gitu. Loncat gitu. Jadi kayak I have the longest fear itu sama kucing sebenarnya. Tapi sebenarnya sekarang tuh udah berapa tahun agak lumayan bisa. Karena pertama pacarku punya 12 kucing di rumah. Jadi emang sekarang juga? Sekarang di rumahnya dia ya. Iya. Jadi siapa berarti dia demen kucing dong? Kemungkinan nanti kalau sudah serumah? Tidak ada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan. Tidak, karena rumahnya di sana kucingnya di Bekasi. Enggak, lu nggak mau istri lu bawa kucing satu gitu, kesayangan dia? Kalau satu mungkin masih nggak apa-apa, tapi aku harus pilih dulu dari 12 itu, aku audisi dulu. Oke. Mana yang The Voice apa? Iya, pokoknya aku kalau misalnya jadi udah muter kursi dulu ya. Muter kursi sat gitu. Pokoknya mana yang paling nggak volatile, pokoknya kayak. Iya, pokoknya yang kucing yang lemas gitu mungkin. Menurut aku akan pilih kalau misalnya dia akan mau bawa yang paling gendut. Karena udah susah jalan, udah bisa loncat dong. Ya paling males, cuman jadi dia hadir aja gitu di rumah. Lu emang nggak pernah ini ke apa namanya psikiater gitu? Aku udah hipnoterapi, udah. Nggak bisa juga. Nggak terlalu hilang. Kayaknya lumayan, tapi kalau dulu aku parah banget. Aku jadi dulu nggak sempet sih, sering sih, kayak misalnya aku makan di angkringan gitu ya. Kan banyak kucing ya. Itu tuh aku bisa ada wujud kucing kayak tadi tuh, aku langsung naik ke atas meja. Dan itu kadang mejanya kan ringkih kan. Iya. Ada yang suka kebolak gitu-gitu, sering banget gitu. Serius lu? First impression aku ke rumah Sheila dulu di pertama kali aku pacaran dulu ya kan jemput ke rumah dong. Nggak tahu dong, 12 kucing dong. Wah, first impressionnya kan pertama maunya terlihat gagah di depan ibu bapaknya Sheila. Masuk naik sofa aku. Di depan papa mamanya, hilang sudah first impression. Iyalah, di depan mama bapaknya. Iya. Yang baru pertama kali ketemu. Naik sofa. Iya, tapi sekarang sudah mulai terbiasa.
Gua kalau bokapnya Sila, udah nggak usah. Aku juga rasanya gitu sih kayak, coba macam apa nih gitu. Iya, tapi gitu deh. Tapi dia cinta sama aku, alhamdulillah. Kang, apalagi Kang? Oh, gua mah banyak. Sumpah ini informasinya banyak banget loh. Ini tuh, oh ya, oke, gua ingat lah. Kenapa lo yang inget? Nggak, kan udah rada lama. Oh, oke, Blue. Boy band. Ini Inggris ya? Inggris, benar. Aku suka banget. Fans banget dari zaman SD. Aku suka banget. Orang kan dari dulu sukanya ada yang NSYNC, ada yang apa. Aku Blue sama Westlife aku dulu suka. Karena paling suka aku sama si Ryan. Suaranya paling bagus. Ryan tuh yang itu tuh yang ini ketiga. Ini. Iya. Ini. Yes. Kenapa lu seneng suaranya tinggi banget. Oh, karena suaranya tinggi banget. Ya kan dia yang banyak yang tinggi-tingginya pasti dia tuh. Semua part tinggi udah pasti dia. Semua part yang ngegas, yang keriting itu pasti dia semua. Aku suka banget sama Blue. Tapi yang nyebelinnya lu dari Blue itu, lu ngefans sama Blue, ada nyebelinnya tuh bahwa lu tuh selalu mengakuisisi di depan mobil itu kasetnya tuh harus dia. Iya. Dan nggak berhenti. Enggak. Orang tuh annoying banget gitu loh. Masa sih annoying? Siapa yang annoying? Siapa yang annoying? Ya, saya nggak tahu. Mungkin 12 orang yang sengaja lu. Mungkin ada gua gitu ya, makanya baru cuma satu. Sebenarnya udah dendam dari zaman dulu. Diemin. Pokoknya dulu kalau misalnya di mobil aku tuh mengkontrol apa yang aku putar saat mobilnya udah punya tempat CD gitu ya. Aku pokoknya kontrol apa yang lagu yang kita play di sepanjang perjalanan. Pokoknya. Dan selalu dulu sempat Blue. Si Blue ini. Udah selalu Blue. Kalau nggak Blue sempat kalau misalnya gitu Westlife gitu. Westlife. Tapi Blue tuh udah pasti harus ada. Lu kenapa seneng sama Blue? Kan saat itu tuh ini zaman Blue keluar, Westlife itu kan boy band banget, era boy band. Lu kenapa ke Blue gitu? Nggak ke ya Westlife, banyak kan itu Westlife, Blue, terus apa lagi ya? Tapi beda, Blue tuh sama Westlife sama kayak NSYNC itu tuh beda. Ini lebih ke Britpop kan, jadi kayak lagu, nggak tahu ya, suka aja kayak kayak dari lagu-lagunya, terus mereka banyak lagu ballad kan. Jadi aku suka tuh ballad aku suka gitu. Dan suaranya menurut aku keren banget. Aku dulu sampai beli di Distara, dulu masih ada di Distara tuh beli DVD mereka konser. Aku play setiap weekend. Pokoknya siapa yang aku lulus sekolah aku play tiap weekend. Itu apa sih, SD SMP? SD. Oh, zaman dulu tuh SD lo ya? SD. Oke. Pokoknya dulu tuh aku denger itu Blue, yang luar negeri Blue, Westlife, sama Celine Dion. Terus SMP aku baru denger Craig David gitu. Ya. Baru mulai ngepop tuh, dari Jason Mraz gitu-gitu tuh. Buka box kedua. Aduh, deg-degan, oke. Oke. Jadi kalau boleh tahu Kang, ini tuh nanti kayak gini tuh buat aku apa gimana? Boleh, bawa aja. Gua mah kaya. Emang udah doang ya kayak? Oh, mantap. Aku tahu jelas. Kalau ini aku jelas inget banget. Walaupun masih kecil ya. Walaupun masih kecil. Masih murang Karena kali. menurut aku ini strategi yang mungkin bisa dipakai lagi. Dan Anda sudah punya istri nih ya? Nggak tahu ya. Belum. Nggak, maksudnya itu bisa nih ini bisa. Ya. Obat batuk, kenapa memang obat pilek, obat batuk. Ya, biasanya dari kecil kan, zaman dulu kan obat batuk sama obat pilek itu kan kayak rasanya enak ya Kang ya? Banget. Jadi anak-anak kecil suka, apalagi kan dulu kan iklannya tuh yang ada rasa stroberi, rasa apa, kayak kok rasanya tuh kalau sakit tuh seneng karena obatnya enak gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi orang tua, ini merupakan senjata yang sangat amat ampuh untuk mendiamkan anak Anda saat Anda ingin pergi bersama teman-teman Anda. Bisa dilihat ya kan? Jadi misalnya papa mamaku ngerasa kayak pingin date night sama teman-teman, tapi anak belum tidur nih. Ngapain ya? Tapi ini bisa dikonfirm ya, mungkin kayak nggak sering mereka melakukan itu, bukan abuse. Masa date night terus dong, gitu. Masa kayak narkocoy dari kecil kan, enggak dong. Sekali-sekali. Ya, yang mereka lakukan adalah bukan kan kalau orang tua kan mungkin kayak, yuk temenin tidur dulu, tidur di lelebay, dinyanyiin, dibikin suasana nyaman. Ini instan tapi sat. Lu tahu nggak kenapa tadi kan orang tua tuh biasanya lelebay apa sih kan? Karena lu sama adik lu tuh rese banget, nggak tidur ribut. Ya udah, instan dong. Tapi you pernah nggak kan sama adik kayak gini? Gua nggak tahu sih ya. Bohong. Gua nggak, maksudnya tidur kan? Tidur. Gua nggak tahu apa orang tua gua gitu nggak. Enggak, you anak you.
Oh enggak. Enggak, anak gua nggak rese kayak lu. Silakan masuk. Hah? Gua mah baik, Vito. Ya tar dulu, nih apaan nih? Ini jus nanas. Apa? Jus nanas dan Wah, ini mah terlalu. bisa diminum jus nanasnya. Gua mah, wah di sini Kang katanya masa kecil. Hah? Katanya masa kecil ini. Kan kadang-kadang, aduh, ada juga lah sesuatu yang menarik dan orang tuh belum tahu gitu. Dia nggak pernah tahu. Enggak, bukan apa-apa lah ini, tapi Kan ini kan kejadian. Bukan lu yang mau kan? Iya kan? apa sih kejadiannya apa? Coba lu Nggak tahu ceritain. apa ya di sana apa bilangnya? Hah? Ya, di sana bilangnya apa? Kan lu tuh kan nggak minum alkohol kan? Nah, itu terusin sama lu. Ya sukanya minum jus nanas. Jadi saya paling kayak pergi-pergi keluar malam tuh. Sebenarnya ini kan jus beneran ya. Makasih ini jus beneran. Iya. Kalau nanas kan nanas sih kayak di bar-bar klub-klub gitu kan kayak sirup ya sebenarnya. Iya, Tapi bukan yang fresh. bukan yang fresh. Tapi aku ngerasa ya apa yang kira-kira bernutrisi malam-malam. Maksudnya kan teman-teman gue pada yang minum-minum. Aku nggak pesan apa ya gue ya gitu. Ya masa air putih kan ya. Bosen pengennya yang manis-manis juga gitu. Ya aku ngerasa ya pineapple juice paling ada vitamin C kali ya gitu. Akal ya. Udah. Ya tapi ya itu ya ini minum favorit yang selalu aku pesen akhirnya kalau misalnya malam-malam. Sampai ada dimasukin akhirnya waktu itu. Suatu saat dimasukin itu di daerah Kemang ya. Akhirnya pertama kali aku di spike sama sahabatku sendiri yang tidak perlu aku sebutkan namanya. Di antara 12 orang itu. Ya. Ya. Wah, itu di rooftop Kemang ya, Kang. Tahu rooftop Kemang kan? Tahu. Atas dong. Yoi. Kalau turun kan naik tangga, Gawat, turun tangga gawat. kan. Nah, minum happy. Kalau minum mah happy. Wah, aku Gak kerasa tuh. Nggak kerasa karena aku memang Lu demen banget soalnya kan ya sama pineapple ya. pineapple juice aku demen banget dan aku kalau misalnya lagi clubbing segala macam, aku memang sober lit. Jadi nggak perlu alkohol untuk bisa kayak seru tuh nggak perlu. Jadi emang seru aja orangnya. Ya lu lebih ke kalau denger musik lu tuh langsung trance gitu kan. Iya, kan? udah. Orangnya yang gitu kan. Gitu. Nah, jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Aku dikasih sama nggak dikasih, aku tetap seru aja fun. Nah, bedanya waktu turun. Kok gue nggak bisa turun ya gitu. Kok turun apa namanya? Turun tangga tuh susah setengah mati itu. Wih, batet tahun 2009 kali ya. Oh, udah lama. Itu masih awal-awal aku masuk industri lah. Ya itu lagu Status palsu nuansa bening. Udah status palsu. Ya kan tuh tahunnya sama lah ya. Iya. Gitu, yaudah turun tangga sulit itu. Udah ngerasa siapa yang masukin minuman alkohol ke minuman gua? Soalnya kayak ketawa semua gitu kayak gak lucu gitu. Kayak rese lah semua gitu. Gitu. Oke. Box ketiga. Ini ada berapa box ya kira? Udah terakhir. Terakhir nih. Enggak, satu lagi nanti, tapi itu mah inilah. Intermezzo. Oke. Yoi. Iya. Oke. Ini juga seru sih kayaknya. Hah? Body scrub. Body scrub. Coba lu ingat scrub. dulu deh. Aku tuh baru kayak ngerti gini-gini tuh baru berapa tahun terakhir loh, Kang. Oh iya. Terus kalau liburan? Liburan? Kita iya, ini yang mana nih? Apakah kita yang nge-scrub itu sama lain? Iya. Kenapa sih Irin? Itu harusnya personal cuma kita bertiga yang tahu. Ini bukan buat di Uber ke publik. Irin. Loh tapi kan nggak apa. Scrub itu kan udah biasa. Misalnya cowok scrub, emang kenapa? Nggak masalah. Nggak masalah. Itu bukan masalahnya, bukan itu. Oh, bukan itu masalahnya. Itu. Masalahnya? Tapi kan masalah kan kalau ke Bali, jadi aku kemarin sempat tahun lalu tepatnya aku kan liburan ke Bali. Sebulan emang kita pengen kayak WFB lah gitu, work from Bali. Nah, bukan aku sih. Bali ya, work from Bali. From Bali. Aku punya grup buat liburan-liburan itu biasanya aku bertiga gitu. Ada temanku namanya Andra, lagi Cici aku yang tercinta itu, Cici Irin. Ya, kita pergilah bertiga. Nah, kita kan pergi lama. Sebulan tuh? Hampir sebulan. Ya kalau misalnya sebulan di Bali kan lumayan mahal ya. Maksudnya lumayan. Jadi kayak terakhir-terakhir kayak kita awal kita spa segala macam ya oke lah, tapi lama-lama kayak kita beli sendiri aja yuk. Kayak soalnya kayaknya kalau
kayaknya mereknya ini, bukan ini sih, maksudnya mereknya ada ya. kita beli di sana. Kita ini sendiri aja lah, kita ini scrub sendiri aja lah gitu. Kayaknya lebih murah. Ya udah, akhirnya tuh kita scrub sendiri. Tapi kan kayak ada bagian-bagian yang tidak bisa terjangkau. Iya. Ya udah, akhirnya kita bertiga lah itu kayak monyet, Kang. Bertiga bikin lingkaran, saling nge-scrubin punggung. Wah, intimate sekali deh menurut aku tuh salah satu kayak liburan terintimate karena ya aku nge-scrubin siapa, ini nge-scrubin dia, ini nge-scrubin aku, jadi kayak guys, kita kalau bisa dilihat bertiga ya sama orang nih senonoh nggak ya? Kira-kira selalu kayak ngelap-ngelapin ketek, nggak sih kalau ketek nggak sih, cuman kayak punggung segala macam gitu. Tapi kita bertiga udah kayak ini banget, jadi kayak. Berarti lu pulang dari Bali itu lu sekarang bisa nge-scrubin gua dong ya? Lu udah ahli kayaknya ya? Iya, lu mau? Ya boleh sih. Masih ada setengah tuh punya Ai di rumah, ntar boleh Ai kasih ke you. Boleh ntar kita tapi scrubin Ai balik ya. Oke lah. Sumpah nih banget loh, hancur sini info-infonya. Ngaco banget, ini nggak pernah di mana-mana. Oke, ini gua kasih 2 tokoh Indonesia. Lu bisa nebak nggak? 2 tokoh Indonesia yang lu, takut ah. Takut nggak bisa nebak maksudnya. Oke. Aduh, ini kacau banget sih. Aduh, nggak suka banget. Oke, yang Lo kok nggak suka? Ini emang legend Indonesia, men. Yuni Shara dan Komeng. Iya kan? Nggak salah dong. Nggak, aku ngefans banget sama mereka berdua. Ngefans banget. Ngefans banget. Kalau Komeng ngefans sama Yuni. Kenapa? Karena apanya? Aku suka banget sama Tante Yuni Shara. Dari aku muda tuh aku ngerasa kayak Nggak, sorry, karena cantik. Kan cowok mau bebas, maksudnya wajar lah. Karena cantik atau karena suaranya, atau karena Yuni itu kan bawain lagu-lagu lama, terus di remake lagi sama dia. Pokoknya aku tuh ada momen di mana aku tuh kalau misalnya event-event off air atau kayak event-event kayak kenegaraan atau event-event kayak itu sering banget sama Tante Yuni Shara kan. Oh, oke. Nah, pokoknya aku tuh ngefans pokoknya dari dulu tuh karena menurut aku dia whole package aja. Oke. Cakep banget. Suara Suaranya bagus, personality sih, Kang. Ya. Itu bisa ngalahin semua tuh. Itu udah. Itu the peak-nya tuh personality. Aku kayak ngobrol tuh rasanya kayak ya ampun gitu kayak. Gua nggak salah nih gitu ya. Kayak kok sayang ya, bisa sayang ya, kan nggak kenal, tapi kayak kalau ngobrol kayak ya udah baik banget gitu. Terus aku kan juga Tante Yuni kan juga punya YouTube channel kan. Aku suka nontonin. Terus kayak kok di rumahnya nyaman gitu, rumahnya bagus, terus dia di rumah tuh kayak ngomongin semuanya, terus nggak tahu deh kayak whole package Yuni Shara ya. Aku fan banget Yuni Shara. Kalau ini? Kalau Komeng aku suka banget, itu salah satu komedian. Dari kecil aku suka banget. Salah satu ini aku sebenarnya wishlist aku adalah pengen ngundang dia ke video game sebenarnya. Belum, tapi aku kemarin udah sempet DM-an, jadi aku sempet kayak apa ya, nge-tag dia, terus dia bales, Kang, ya Allah dia bales. Oh baik, orangnya baik. Wah, aku tuh kayak nggak pernah ketemu langsung, Kang. Orangnya baik banget. Jadi aku tuh komedian tuh nggak gitu banyak. Dulu tuh aku suka sama Kang Sule dulu awal muncul aku ngefans banget juga. Tapi OG-nya sebelum Kang Sule itu Komeng itu aku waktu di DM tuh aku ngefans banget. Aku bilang, Kang, kalau main video game, kalau ayo aja, tapi kayak aku belum berani untuk kayak nge-approach lagi. Baik banget Komeng mah, bener gitu ya? Asli. Lu Sule udah? Sule juga belum. Baik juga. Sule tahu baik. Sule udah lumayan lama. Sule sempat surprisein aku ulang tahun, Kang, waktu aku umur 20 apa 21 gitu. Surprisein aku dia. Jadi ngapain? Waktu itu di Trans 7 dia pokoknya dia hidden kamera gitu, aku dimarah-marahin, dia dandan gitu jadi orang manajer orang tapi rambutnya kan dulu kan kuning semua kan dulu. Dia pakai wig, pakai apa segala macam, dibuka Sule jam 12 malam. Langsung kayak kamera datang. Wah, lu ini banget dong. Happy banget. Sule, bro, buset, mau lo datengin ke gue 12 malam. 12 malam loh. Oke. Sule luar biasa. Ya, coba bener. Komeng ya? Komeng baik. Gue kalau sama Komeng ketemu dari zaman dulu, dari zaman Ancol. Aku manggilnya apa ya? Mas Komeng, Bang Komeng, Bang. Betawi dia mah. Bang Komeng ya? Dia dari zaman dulu Ancol? Iya, dia masih jadi MC sama itu zaman-zaman sama Stokonju tuh dan segala ini cepet ya, pinter kayak pinter gitu. Udah semua yang gue tahu pelawak bukan yang di atas dia ya, yang seangkatan dan di bawah dia
itu semua paling takut kalau sepanggung sama Komeng. Iya. Karena pasti akan kalah kecepatannya untuk tak gitu apa improve-nya. Aduh, itu udahlah gila. Tapi kalau Bang Komeng nonton ya, kalau mau masuk video game ya Bang, ya let's go. Iya dong, Meng. Aduh, kayak aku starstruck deh karena kalau misalnya ada Bang Komeng kayak nggak tahu mau raja apa gitu loh. Abis lu, kalau lu Star Trek abis sama dia. Aduh, iya lagi, gimana dong? Pokoknya aku udah janji juga pokoknya kalau misalnya video game, aku kalau ada Bang Komeng mau datang, aku berdua sama Sivia, lu tau Sivia kan? Iya. Kita berdua ngefans total. Banget. Pokoknya kemarin video game aku sama Sivia kita berdua ngomongin Komeng doang. Oh ya? Iya. Gak ada bintang tamu? Kan tapi ngomongin dia doang. Reaksi video dia weh, gitu doang deh weh. Gitu. Oke, Fit, 22 hari ibu. 22 Desember ya? 22 Desember. Ada apa dengan hari ibu? Lu kan sama nyokap lu selalu bikin apa? Hari ibu tuh selalu menjadi hari dimana mama tuh selalu dapat coklat dari aku. Aku selalu dari dulu tuh aku juga selalu nulisin surat segala macam dan surat-suratnya luar biasanya Kang. Itu surat dari zaman aku kecil tuh masih disimpan sama mama. Disimpan sama mama. Disimpan dan dipajang di kamar mandinya dia. Suratnya tuh apa tuh? Kayaknya mengagungkan. Iya, ucapan terima kasih. Ya. Ada zaman dulu ke TK tuh masih ada kayak puisi, puisi ibu gitu kan. Ibu. Itu masih disimpan tuh. Jadi kayak hari ibu tuh lumayan. Sampai sekarang. Selalu membuat itu. Selalu. Plus coklat. Coklatnya selalu merek yang sama. Selalu coklat. Apa tuh? Silver Queen. Oh, legend. Dari zaman kecil aku udah beliin Silver Queen. Ya, karena Silver Queen emang yang coklat yang paling legend di sini ya, Silver Queen. Dari kesukaan mama. Oh, kesukaan mama. Kayaknya kalau angkatan mama ada ke atas tuh Silver Queen ya pasti semuanya ngefans. Karena kan dulu. Ya walaupun sekarang mungkin udah banyak coklat-coklat baru munculan ya, tapi aku tetap sampai sekarang kalau misalnya hari ibu aku selalu kasih Silver Queen untuk mama. Tapi kalau sekarang tadi apa? Surat, bunga ada? Bunga enggak terlalu. Jadi coklat sama kripto dong. Aduh, mama aja baru bisa pakai online shopping berapa bulan yang lalu ya jadi kripto, botak gua. Gitu. Oke, lu kan 3 bersaudara. Gambarkan lu sebagai kakak tuh kepada adik-adik lu tuh gimana? Penggambaran lu sebagai kakak. Apa ya? Aku tuh ngerasa kita kan tiga tuh cowok semua kan. Jadi emang kayak dari kecil tuh udah kayak teman aja bertiga dan sampai sekarang pun rasanya kita berantem tuh paling cuma masa kecil doang dan setiap hari Minggu doang. Berantemnya cuma rebutan remote TV. Oke. Karena mau nonton Digimon, nonton apa segala macam gitu. Tapi sisanya aku bersyukur sekali punya adik-adik yang kayak mereka juga dan mereka juga aku ngerasa sayangnya sama satu sama lain gitu. Sampai sekarang tuh rasanya udah bener-bener kayak we're very close even though satu adik aku udah di Bali kan sekarang tinggal. Tapi kayak itu rasanya udah kayak sahabat dari kecil aja gitu. Jadi lu belum pernah ada ribut besar sama mereka, yang masalah besar gitu ya? Enggak ada. Enggak, jadi yang tadi cuma remote aja. Remote TV udah itu doang. Selama hidup ya? Berantem cuman remote TV. Jarang loh. Adik kakak biasanya kan lu tahu sendiri adik kakak kan. Ya apalagi cowok-cowok semua kan. Mayoritas. Iya. Iya, cowok semua. Enggak, kita alhamdulillah sekarang akur dan sayang dan kita tidak enggak gengsi untuk menunjukkan rasa sayang di depan orang. Ya. Oke. Gitu. Oke. Dulu kan lu juga sosoknya tuh kan kutu buku, pemalu. Bener, sampai lu nggak punya teman. Bener. Itu di masa era apa? SD. SD sampai? SD doang. Satu SD. SMP aku bertekad untuk nggak boleh kayak gini lagi. Jadi aku SD very introvert. Emang lu introvert berarti waktu SD tuh? SD tuh aku introvert. Kenapa? Maksudnya lu emang nggak mau berteman atau memang lu demen baca buku? Aku udah baca buku iya, tapi agak lumayan lupa ya. Karena nggak punya teman jadi berteman dengan buku, atau karena ya emang suka demen buku jadi akhirnya tidak ada nggak punya teman gitu. Jadi perpustakaan aku juga agak lupa. Iya, jadi sampai ada momen dimana dulu aku dapat award dari sekolah sebagai siswa paling banyak ke perpustakaan karena aku setiap kali aku istirahat dulu karena nggak punya teman, emang larinya ke perpustakaan. Iya, perpustakaan terus les. Iya. Perpustakaan les, gitu aja kehidupan lo. Sampai nggak ada teman. Jadi berarti kalau misalnya sekarang reuni gitu ya, reuni SD gitu? Nggak pernah. Oh nggak, kalau ada gitu, misalnya berarti lu agak-agak bingung ya? Bingung, aku kayaknya nggak ada yang inget ya teman SD. Mungkin satu orang kali, 1 orang 2 orang doang gitu. Iya, yang ya itu dekat lah malu gitu ya. Kalau SMP reuni gitu? SMP masih ada. Karena banyak yang dari SMP sama SMA. Tapi SMP tuh itu aku ngerasa musik in general mengubah hidup aku tuh literally. Karena gara-gara musik aku akhirnya berusaha untuk bisa lebih extrovert dan bisa lebih
bersosialisasi sama orang gitu. Jadi SMP aku udah mulai ngeband tuh. Dan dari situ berubah hidup aku. Bener-bener kayak personality mulai berubah, lumayan lebih outgoing, bisa lebih berkomunikasi sama orang gitu-gitu. Lu ada trauma nggak sih yang dari kecil sampai sekarang tetap ada? Tadi kan udah ya kucing lah, anggap ya. Ada lagi nggak sih sebenarnya yang kecil gara-gara waktu kecil ada apa sampai sekarang tuh, aduh Kang, gue belum bisa ngilangin gitu. Kayaknya banyak sih Kang, yang personal sih banyak lah. Urusan sama keluarga atau urusan sama kayak pressure ke diri sendiri itu pasti ada lah. Kalau yang nggak personal lah, maksudnya apa? Ada nggak? Ya kayak tadi lah kucing misalnya. Sampai sekarang aku masih berusaha untuk menghilangkan ketakutan aku sama tinggi sebenarnya. I'm afraid of heights also. Lah ini kan tinggi, man. Iya. Makanya nggak tahu. Sekarang udah lumayan. Nah, aku hipnoterapi udah sempet tinggi sama kucing 2 itu. Nah, ini berarti termasuk sukses dong. Lumayan. Karena kan tadi kan lu duduk di situ bisa lihat ke bawah gitu. Itu lumayan. Tapi kalau misalnya kelamaan tetap kaki hilang. Kakinya udah kayak kaki. Serius lu? Serius. Kalau dulu separah-parahnya gimana? Waktu sebelum hipno? Nggak. Kuatnya sampai berapa ini? Pacific Place. Liftnya aku nggak bisa dipakai. Iya, karena kan kaca tuh. Iya, nggak bisa lo. Jadi mendingan eskalator aja. Iya. Itu berarti dari kecil ya? Tidak ada trauma berarti ya? Bukan gara-gara dulu misalnya waktu kecil tiba-tiba ada ngejailin gitu atau jatuh, nggak ada. Ya nggak ketinggian aja ya? Ketinggian aja. Oke. Itu sih. Oke. Gue tuh pernah lihat headline yang dia berita. Konon katanya lu dari kecil sampai sekarang tuh tidak pernah merasa susah, betul? Tidak pernah merasa kesusahan, ya. Betul. Jadi berarti keluarga lu tuh... Ya, I mean susah, kayak struggle apa sih ada. Tapi maksudnya struggle-nya hidup gitu ya. Selalu bisa menemukan apa ya yang bisa disyukurin aja sih Kang. Maksudnya kayak sekali lagi aku dari kecil bukan dari keluarga yang kaya raya tuh enggak. Susah banget. Tapi nah bedanya secara ekonomi dan secara teori susah tapi kita ngerasa kesusahan tuh menurut aku 2 hal yang berbeda. Betul. Gitu. Jadi aku alhamdulillah dari kecil ngerasa ya cukup aja. Maksudnya even though aku dulu nggak punya mainan yang kayak nggak punya Digivice misalnya atau nggak punya handphone gitu. Aku masih main depan rumah, main kelereng gitu atau main layangan gitu. Gitu ya? Happy banget. Jadi kayak emang dari kecil nggak tahu ya selalu dibikin materi itu bukan sesuatu yang bikin lu bahagia. Yap. Oke, Fit, masuk ke kesenian, berkesenian. Gue tanya, lu gambar, bebas lu mau pakai ini, gila nih, atau spidol atau krayon. Throwback tapi banget. Tapi gue pengennya jangan hitam ya, maksudnya warna-warni. Oke, boleh. Anak kecil kan warna-warni dong. Bisa. Oke, lu lukis sekarang. Oke. Cita-cita lo waktu kecil. Di sini aja, kan itu kameranya di situ. Oh, ini ada kamera dari tadi. Ya ampun. Halo. Oke. Aduh, susah ya Kang gambar aku jadi ini. Apa nggak bisa gambar dulu, coba bulat. Oke. Pala nih berarti pala ya. Oke. Ini gini. Oke, mata, alis. Senyum. Iya, senyum. Cita-cita lo jadi komeng. Enggak dong. Gimana ya? Wonder Woman. Oh, dokter. Itu maksudnya stetoskop. Stereoskop ya. Ini jelek banget gambar gue. Oh, lu dokter. Kenapa? Lu maksudnya gini, cita-cita dokter karena apa? Karena lu lihat bahwa dia mengobati orang atau lihat seragamnya, lu lihat keren. Enggak sih, gue suka ininya Kang, gue suka ilmunya. Kayak apa namanya? Kayak setiap kali belajar tentang ilmu-ilmu yang berhubungan sama diri sendiri, sama sekeliling, sama tanaman, binatang. Lu demen? Aku suka banget karena kayak rasanya bisa di-apply sendiri. Misalnya aku waktu pertama kali belajar biologi, aku tuh SMP sampai SMA tuh aku tim olimpiade biologi. Jadi kayak emang setiap kali mendapatkan ilmu baru tuh rasanya bisa di-apply sendiri. Jadi kayak misalnya, aku radang lagi, terus demam. Oh, demam itu karena ada luka dalam tubuh aku. Aku bisa menganalisa diri aku sendiri. Kenapanya. Karena mungkin ya itu dari kecil kan aku panikan kan anaknya. Jadi to know exactly what's happening in your body itu kayak for me kind of reassuring aja gitu. Tapi kenapa lu tiba-tiba pas kuliahnya jauh banget ya? Oh, nggak boleh jadi dokter sama papa. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Kayaknya jadi sebenarnya kalau lu boleh mah lu pengennya jadi dokter? Jadi dokter. Fix banget. Oh ya? Iya. Oke. Kayaknya sangkatan aku satu-satunya orang tua yang nggak ngebolehin anaknya menjadi dokter adalah orang tua aku. Gue baru nanya, emang kenapa? Karena ada alasan apa katanya?
BEP-nya lama. Oh, BEP-nya lama. Oke. Tar dulu melukis lagi. Oh, belum. Belum. Oke. Hal yang waktu murang kali lu sampai lu nangis yang ditakutin? Oh, definitely. Ini yang tadi udah cerita, right? Kucing. Oke. Sip. Ini gue gambar juga. Iya lah. Selain kucing ada nggak? Kecoa gitu atau tikus gitu? Enggak sih, yang lain sih. Hantu? Enggak terlalu. Oh, nggak terlalu ya, biasa-biasa aja. Jadi kucing ya? Tetap kucing lo ya? Top senyum nih gue kasih. Sedap. Oke, kucing. Padahal gue demen banget. Lu tahu sendiri kan gue sama si Iya, Teteh makanya. di rumah ada 2 kucing. Makanya. Dulu Ya, Sila 12. di Bandung ada 8. Tapi sekarang udah habis di Bandung. Udah pada dikasih-kasihin. Kucing apa macan ya? Kayak Enggak, kucing. Kucing ya? Iya, kucing. Oke, sekarang murang kali mah pastilah ada superhero favorit. Superhero favorit. Ada lah. Interesting. Superhero tuh pokoknya superhero ya, maksudnya tidak harus Superman, Batman atau apa. Kan ada juga misalnya Dragon Ball atau apa gitu. Ini zaman aku kecil banget sih. Apa tuh? Kura-kura ninja. Kan. Bukan. Apa ya? Ini kayak gini deh. Oke, itu. Oh. Tar. Ya, itu tuh apa ya? Tar dulu. Aduh, apa sih ini teh, Vin? Apa sih? Tahu gue nih. Aduh, tapi gambar aku jelek banget sih ini. Aduh, gimana sih seragamnya? Itu tuh yang di dahi itu ini, kilat. Iya, jadi ada lambang-lambangnya gitu biasanya. Apa sih, Vin? Taluk deh gua. Sebenarnya gue suka Power Rangers sih, Kang. Oh, Power Rangers. Ini gila Power Rangers nih. Power Rangers atau pria berhelm ini? Ada yang kayak senjatanya ada kayak Iya, gitu, iya, ada yang apa macam-macam Power gitu. Rangers lo. Power Rangers gue Power dulu. Ranger merah lo. Dan merah gue. Merah. Jadi gue Ya, merah, kan, Diva biru gitu. Merah itu kan paling tinggi. Merah ketua Ya, lah. Ketua. Biasa. Iya, Selalu. selalu. Kenapa ya? Power Rangers. Oke, tadi kan gua ya lu kan udah cerita bahwa lu tuh bahagia gitu ya waktu kecil lu karena buat pendidikan, berarti pendidikan yang lu berikan, yang diberikan oleh nyokap bokap lu tuh sangat bagus gitu. Apalagi tadi kalau lu mau sesuatu ya lu harus berusaha, itu sangat bagus banget gitu ya. Nah, ada satu nama nggak yang sangat berkesan di dalam masa murang kali lu selain nyokap bokap? Selain nyokap bokap dan adik-adik lu, karena kan tadi kan lu udah cerita ya, emang bonding lu tuh udah kuat banget. Iya. Ada nggak ada satu nama? Ada, namanya Mbak Ipah. Oke. Dia sebenarnya neni kita sih. Neni kita, tapi neni kita kan dulu waktu kecil mungkin beberapa kali diganti. Oke. Digantinya karena bukan gara-gara apa, tapi kebanyakan dulu mama tuh jealous. Oh, lebih dekat. Lebih dekat akhirnya. Sampai akhirnya kita punya this nanny dari zaman SD lah ya. Sampai aku SMP lah gitu. Dia hadir terus pokoknya di hidup aku, dan itu lumayan udah kayak keluarga. Kita sayang banget sampai kita udah waktu dulu sempat kayak ibadah umroh bareng segala macam gitu. Jadi emang benar-benar udah dianggap keluarga banget gitu. Jadi Mbak Ipa itu sedihnya adalah waktu itu zaman aku SMP kelas 2 beliau meninggal di rumahku karena penyakit DBD. Jadi waktu zaman aku SMP itu ada Indo deh, pokoknya Jakarta tuh lagi kena wabah DBD, semuanya DBD. Pandemi lah ya. Pandemi DBD. Pada saat itu DBD berbahaya banget dan dia telat ketahuan. Jadi bener-bener aku nggak ngerti gimana caranya. Pokoknya hari itu salah satu hari menyedihkan, paling menyedihkan di zaman aku SMP lah. Tapi ya itu waktu Mbak Ipa meninggal itu sedih banget. Tapi ternyata kita baru tahu, akhirnya kita dites semuanya. Ternyata papa aku juga DBD. Jadi setelah dia meninggal, papa aku dicek dia DBD dan dia langsung dimasukin rumah sakit. Ternyata udah rendah semua, segala macam udah rendah semua. Oh ya? Iya, jadi kalau tapi nggak ada ini. Nggak ada. Jadi kayak udah rendah langsung drop. Jadi dropnya langsung tek jus langsung. Nah, itu yang kayak meninggal itu kayak gitu ya. Bener pada saat itu. Nah, untungnya waktu itu papaku karena waktu itu Mbak Ipa meninggal, DBD kan waktu itu serem banget sampai ada iklan di TV lah apa, menguras, mengapa segala macam 3M itulah. Papa nyampe rumah sakit, papa langsung drop, tapi dropnya di rumah sakit. Ya, udah ada jadi, penanganan. Nah, waktu itu Mbak Ipa nggak ada, jadi waktu itu emang sangat disayangkan, tapi ya itu aku bersyukur papaku akhirnya bisa tahu DBD malah gara-gara itu juga. Mbak Ipa sih, dia yang bener-bener kayak mengasuh, bener-bener kayak bantuin aku sekolah juga,
bantuin aku belajar, bantuin aku apa segala macam. Sekecil aku bener-bener ya sering sama dia nonton novela bareng, Amigos por Siempre, apa namanya Rosalinda Ayamo, ya gitu. Oh baik. Oke, sip. Sekarang terakhir ditutup dengan cukup 2 saja. Oke. Ya, jadi gua akan memperlihatkan foto. Kalau foto ini gua liatin, lu describe subscribe. Iya. Describe-kan cuma dengan 2 kata. Oke. Siap? Iya. Prilly, bucin sama tak bisa bersama. Kalau kita berdua. Bucin sama tak bisa bersama. Kalau tak bisa bersama itu kalau lu berdua. Iya kan, tak bisa bersama lagu kita berdua. Iya. Kalau bucin itu image aku sama Prilly itu pertama kali aku deket, itu bucin Prilly. Bucin banget aja. Bucin banget. Oke, bucin tak bisa bersama. Oke. Fadi. Aduh. 2 kata. 2 kata ya Fadi. Savior. Hati besar. Kenapa Savior? Savior karena dia sering banget menyelamatkan hidup aku. Aku kan sering sakit dan segala macam, dan sakitnya kadang suka yang parah gitu kan. Jadi sering banget dia menyelamatkan hidup aku karena ada dia. Iya. Gitu. Jadi kayak udah kayak penyelamat hidup aku lah Fadi itu. Fadi itu ya. Ya itu ya di Capri juga yang aku tenggelam yang nyelamatin dia. Fadi doang ya. Fadi doang, sisanya sampai saya pakai GoPro. Iya. Oke. Tapi Fadi itu gue pertama kali ketemu Fadi aja ya. Emang kelihatan sih, apa ya? Dewasa. Ya. Padahal dia paling kecil. Betul, dewasa, bener. Kelihatan dari sorot mata, terus cara ngomong tuh, ini kayaknya kakaknya Vidi deh, gue bilang gitu. Kang, aku sering banget dulu, sekarang mungkin lah ya. Lu salah lahir deh kayaknya. Kayaknya, aku tuh dikira anak paling kecil, jadi pertama tuh Diva yang ada aku yang satu lagi, Fadi, baru aku. Iya bang. Iya. Mungkin aku memang terlalu kanak-kanakan ya. Siap? Iya. Dua kata, cukup 2 kata. Aduh, kayak apa ya? Banyak banget kan, bingung loh. Lu nggak bisa. Kasih foto orang tuanya juga bingung pasti. Aduh. 2 kata. Papa mama. Cinta mati sama role model lah. Cinta mati dan role model. Berarti itu self descript lah. Termasuk role model rumah tangga juga. Iyalah, pastilah definitely. Maksudnya mereka masih bisa komedi sampai sekarang. Maksudnya to keep that kind of humor yang ini kan itu penting ya buat aku ya. Jadi udah berapa puluh tahun? Wah, aku 31 berarti 33. Di 33 tahun. 33 tahun. Itu nikahnya. Oh iya, belum pacarannya. Pacarannya mereka 11 tahun. Hah? 11 tahun mereka pacaran. Serius, Kang. 11 tahun berarti mereka total udah 44 tahun bareng. Dan sekarang masih komedi, masih jenaka. Iya, komedinya badut lah ini, badut. Harusnya badut ya aku bilang ya, jangan sosok cinta sama role model ya. Badut aku ini sebenarnya. Iya, tapi justru itu yang paling susah. Iya kan? Itu yang paling susah dalam to keep that humor alive, right? Iya. Jangankan rumah tangga, lu kalau punya grup band, tapi di grup lu iya benar Gigi gimana, masih ada humor-humornya di belakang panggung di backstage udah diam-diaman, gue udah nggak bisa. Iya. Gue bisa melihat banyak banget gue di backstage pas bareng Gigi di festival, sebuah festival banyak band. Pada saat di backstage tuh banyak banget band yang udah tidak ngobrol satu sama lain. Tapi ada juga band yang wah masih ketawa, ini nih bakal lama nih gue bilang. Karena kalau tidak ada itu gimana? Nah apalagi rumah tangga men, bener. sekasur bareng, ngurus anak bareng, terus udah nggak ada itu, wassalam. Yang ada pasti nyari di luar. Bener. Ya? Iya kan? Bener. Oke, siap? Foto berikutnya? Iya. A lot of words sebenarnya. Tapi pilihlah 2 kata yang menurut lu paling pas lah, menurut lu. Mungkin tidak sempurna, tapi paling pas lah. Terbenar. Sama rumah. Oke, terbenar. Kenapa terbenar? Karena rasanya akhirnya dia yang paling benar di hidup aku. Untuk aku juga dan semoga aku ke dia juga gitu. Ya. Benar itu kan tepat ya, maksudnya kayak. Ya. Mungkin secara look atau secara apa ya, bukan look sih, apa?
interest itu mungkin kita beda, tapi beda bukan berarti nggak bener untuk satu sama lain gitu. Jadi aku ngerasa sama dia, walaupun aku tuh sama Sheila tuh sangat berbeda, Kang, orangnya beda banget, personality beda, interestnya beda segala macam. Dan aku dulu kalau aku mencari pasangan, aku selalu mencari yang mirip lah, at least sama aku. Selalu mencari yang kayak, ya harus yang nyambung dong, at least ini segala macam. Ternyata nyambung itu bukan harus interestnya sama, harus personality sama tuh enggak ternyata. Nyambung, aku sama Sheila nyambung banget, tapi kita beda. We're a completely different person, tapi I feel like we're right for each other gitu. Makanya tadi kata keduanya rumah lo ya? Rumah, jadi rasanya udah sama dia udah kayak aman aja. Ada dia, pokoknya aku misalnya lagi nggak baik gitu, hari aku lagi nggak baik, hati aku lagi nggak baik, badan aku lagi nggak baik, ada dia aja, dengan kayak mimi dia. Ya udah. Udah hilang. Selesai. Rumah ya? Rumah. Kayak balik rumah. Rumah tuh kan mau sejelek apapun, sekecil apapun, beda. Lu mau di hotel yang gede, apa segala macam tetap di sini aja. Ya beda. Yoi, pas masuk rumah, aduh rumah udah isan aku tuh bener. Iya. Oke, last. Gemes banget. Ini ya, ganteng, lucu, cerdas, cermat, luar biasa. Dua. Itu semua. Dua. Terbaik. Cari dua kata buat foto anak ini nih yang sekarang udah gede. Ini dulu aku iri sama nih orang sebenarnya. Nggak usah lu, sekarang gedenya juga. Kayak dulu tuh sangat amat sempurna hidupnya dia. Kayak sekarang banyak sekali cobaan hidup yang akan kau lewati deh. Rasanya. Dua. Itu di situ ya. Lucu dan lugu. Masih lugu, nggak tahu dia pahitnya dunia seperti apa nanti. Lu karena ini kan murang kali Sunda ya. Lu lucu kan ya? Bahasa Sundanya monyet itu lutung. Lo ngatain gue monyet ya, Kang? Terus kalau bahasa di Sunda tuh ada apa ya? Kayak kalau ada cewek teh, apa sih kalau gitu yang suka ngudahin genit. Lucu, lutung cunihin. Lutung cunihin. Cunihin apa sih, Kang? Ya cunihin itu kayak itu yang genit. Apa genit-genitnya itu? Jadi monyet genit. Lo ngatain gue monyet, Kang? Itu bahasa gua dulu zaman-zaman. Gua punya loh lagu gadis genit, Kang, judulnya. Gua ganti aja lutung genit ya, Kang ya. Lucu dan lugu. Oke. Menurut lu emang waktu lu dulu itu lucu ya? Menurut gua lucu banget sampai sekarang. Enggak. Lugu, emang lugu zaman lugu dulu. Lah, masih belum ngerti apa-apa, naif, masih kecil. Balik lagi ke kata lucu sebelum ditutup. Emang nyokap lu, temen nyokap lu, saudara lu yang jauh gitu, emang pernah nggak bawa waktu kecil itu nyebut, ih Vidi itu lucu? Atau yang lain ya. Tapi kayak my mom and dad sih bilang gue anak paling lucu sedunia. Dan aku percaya. Sampai sekarang. Oke, siap. Vidi Aldiono. Sebelum lu cabut, buka. Ada lagi. Gila. Tapi nggak surprise. Nggak habis-habis nih, Box. Nggak surprise, ini mah nggak surprise. Jin ya, Kang ya, boxnya ya, Kang ya? Boxnya. Ya. Ini aku sering banget ngeliat. Iya. Pingin banget punya dari kecil. Dibuka dong, buka. Dari kecil. Lu apakah dapat bener merchandise dari Murang Kali atau emang dapat? Ini dari atas ini ya berarti ya? Atau emang pas dibuka dapatnya kue lu? Ini tuh kalau Trinity emang modal ya, kita video game nggak bisa semodal ini. Iya. Kita kasih kado ke orang, boxnya kita minta balikin. Nggak bisa. Ya kalau udah main kripto mah bisa lah. Naik lah. Oke, buka ya. Dapat kaos yang mana nih? Oke, ini kaos berarti sih. Iya dong. Ya. Nggak apa-apa, kenapa? Cuman kesegitu doang. Oke, wait. Ini kan Kang Arman kan terkenal dengan kayak brand-brand yang sangat hype ya. Jadi ekspektasi sudah tinggi, Kang. Oke. Hah? Keren beneran anjir. Wih, keren loh, Kang. Ini lo punya merchandise sendiri. Iya, ini buat bintang tamu. Nggak gua jual. Dan itu Fit yang warna-warna itu. Iya. Kalau di center sama lampu gitu, jadi nyala. silver. Oh, silver. Jadi silver keluar. Jadi si warna itu nggak ada, jadi silver gitu keluar. Di yang gelap. Coy, modal banget, coy. Thank you, Fit. Mudah-mudahan kepake. Mau dipakai tidur juga nggak apa-apa. Enggak. Gue pressure, Kang, demi Allah. Video game kita naikin dong.
Bisa lah nih anjir. Agak naikin lah. Ininya tuh stratanya tuh naikin dikit lah ya. Bagus banget Kang. Ya. Gitu. Ih, emboss guys. Ini emboss nggak cuma kayak lu print di Snappy gitu loh. Ih, modal. Wah, Trinity sih, ini mah Trinity ya Kang. Hebat, bagus. Oke. Bagus loh, thank you. Thank you. Oh, tuh lagi lah ini. Ke kamera 1. Jangan lupa, Lik and Subret channel. Selalu deh, gue udah menunggu ini nih. Buat semua yang lagi nonton, jangan lupa untuk Lik dan Subret ke channelnya Kang Arman Maulana. Saya Vidi Aldiano, Kang Arman Maulana, kita pamit. Sampai bertemu lagi. Bukan lu ini, bukan lu, gue. Bye. Jalannya gelap berpegangan tangan. Kita berdua sampai akhir zaman. Kita berdua sampai tua.